Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda, saya ingin melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu strategi intens. Visi, misi, dan strategi intens seringkali dicampur adukan. Ketiganya saling melengkapi, khususnya ketika aspek motivasional suatu visi dan komponen filosofis suatu visi berhubungan erat dengan strategi intens. Dengan demikian, perlu digarisbawahi bahwa ketika strategi intens menggambarkan suatu sikap yang agresif dalam menjalankan strategi yang tidak menjadi bagian dari visi, misi, tujuan, dan sasaran dari suatu perusahaan dalam mencapai strategic fit sebuah strategi. Jeans and Friends pada tahun 1992.268. Berikut pengertian dari sasaran, tujuan, strategik. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran didefinisikan sebagai misi perusahaan dalam konteks beberapa wilayah hasil kunci. Sasaran tidak spesifik tujuan. Tujuan mendefinisikan sasaran strategik membantu manajer untuk mengetahui apa yang perlu diselesaikan perusahaan secara umum tanpa dipengaruhi oleh masalah pengukuran lamanya waktu. Peter Drucker pada tahun 1988, penulis buku manajemen dan konsultan, menyarankan suatu area hasil kunci untuk organisasi. Dia mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi harus mempunyai tujuan dalam setiap area sasaran berikut ini. Yang pertama, market branding. Perusahaan harus menetapkan pangsa pasar yang diincarnya. Contohnya, pasar atau market, minuman, teh siap saji. Branding atau slogannya, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Tujuannya untuk menanamkan citra rasa teh botol sosro adalah pelengkap wajib saat makan. Hasilnya konsumen otomatis mengingat ini setiap kali dia minum teh botol sosro. Yang kedua, efisiensi biaya. Contohnya, pabrik makanan membeli mesin otomatis yang bisa memproduksi 2 kali lebih banyak dalam waktu yang sama. Digitalisasi administrasi. Perusahaan beralih dari dokumen kertas ke sistem digital untuk menghemat biaya kertas, tinta, dan penyimpanan. Yang keempat ada kinerja dan sikap pekerja. Tepat waktu menyelesaikan tugas sesuai target perusahaan, bekerja sama dengan tim mencapai tujuan bersama, mampu mencapai atau melampaui target penjualan bulanan, menjaga kualitas hasil tanpa banyak kesalahan. Contoh sikap pekerja yang pertama, disiplin. Datang tepat waktu dan mematuhi aturan. Yang kedua, jujur, tidak menyalahgunakan kepercayaan. Yang ketiga, tanggung jawab dari hasil pekerjaannya sendiri. Selanjutnya, ramah, sopan kepada rekan kerja lainnya. Yang kelima ada profitabilitas. Perusahaan harus menjalankan target untuk mengembalikan. Yang kelima ada profitabilitas. Perusahaan harus menetapkan target untuk pengembalian kepada pemilik yang dihitung dengan berbagai indeks. Yang terakhir, tanggung jawab sosial. Contohnya, seorang manajer memastikan semua anggota tim memahami tugasnya, menyelesaikan target tepat waktu, dan memberikan laporan hasil kerja mingguan. Selanjutnya, tujuan strategik atau strategic objective. Bila visi, misi, dan pernyataan sasaran ingin dipenuhi, tujuan strategik harus diidentifikasi. Tujuan lebih ke spesifik daripada sasaran. Tujuan mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dalam batasan SWOT. Perusahaan dalam perspektif arah strategik, tujuan bergantung pada misi, sasaran, kebijakan, strategi, analisis, internal dan eksternal, dan hasil SWOT. Tujuan memberikan perusahaan pernyataan
aksi yang bisa membawa perusahaan kepada tujuan perusahaan. Survei membuktikan bahwa komponen dari tujuan yang baik biasanya mencakup yang pertama, atribut yang dilihat, yang kedua, indeks untuk mengukur kemajuan dengan atributnya yang jelas, yang ketiga, target yang ingin dicapai atau hambatan yang harus dihadapi, dan yang terakhir, kerangka waktu untuk bisa mencapai target atau mengatasi masalah. Selanjutnya, kasus Jogja Incorporate. Kasus Jogja Incorporate menggambarkan pentingnya visi misi antar wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Permasalahan utamanya perencana daerah yang pertama, pengabaian dimensi spasial, yaitu perencanaan belum memperhatikan potensi dan perbedaan antar wilayah. Yang kedua yaitu dominasi pendekatan sektoral, yaitu masih meniru sistem top-down era sentralisasi. Yang terakhir, ketiadaan sinergi visi dan misi antar provinsi dan kabupaten, yaitu setiap daerah berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, daerah istimewa Yogyakarta berisiko mengalami strategic myopia atau rabun strategik, di mana masing-masing wilayah bergerak tanpa arah bersama. Untuk menghindarinya, dibutuhkan koordinasi dan integrasi visi misi daerah agar pembangunan regional berjalan harmonis dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan bab ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi dalam menghadapi dinamika dan persaingan global sangat bergantung pada kejelasan arah strategik yang diwujudkan melalui visi, misi, nilai-nilai inti, dan tujuan strategik. Yang pertama, visi menggambarkan cita-cita masa depan organisasi yang ingin dicapai, berisi ideologi inti, yaitu nilai dan tujuan abadi, serta gambaran masa depan, yaitu tujuan besar dan inspiratif seperti BHAG. Yang kedua, misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan kegiatan utama untuk mewujudkan visi tersebut. Misi yang efektif berfokus pada pelanggan dan pasar, mencakup aspek seperti kualitas, filosofi perusahaan, dan self-concept, dan bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategic intense. Strategic intense mencerminkan ambisi besar dan tekad organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan sasaran dan tujuan strategik yang spesifik dan terukur. Selanjutnya, sasaran dan tujuan strategik memberi arah umum indikator keberhasilan organisasi di berbagai bidang utama, seperti inovasi, produktivitas, profitabilitas, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, studi kasus Jogja Incorporate menegaskan pentingnya sinergi visi dan misi antar wilayah untuk menghindari strategik myopia. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada keselarasan antara visi, misi, dan strategic intense yang menjadi panduan utama dalam membangun arah identitas serta daya saing berkelanjutan bagi organisasi di masa depan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.